Kiriki. Oi, Ranma! Halo para pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku bakalan ceritakan film dari Jepang nih, tentang para anak geng yang saling menginginkan kekuasaan. Cerita mereka semakin seru dengan adanya cewek-cewek yang menyukai mereka. Namun hal itu bisa saja menghambat keadaan geng mereka. Karena pastinya para cewek tidak suka dengan anak yang suka berantem. Nah, bagaimanakah kisahnya? Oke, kita mulai. Kekejoban Bad Boys. Bermula dengan seorang pria bernama Keita. Ia bertemu seorang gadis bernama Nao. Hubungan mereka sangat dekat sejak lama. Namun film ini tidak berfokus pada cerita asmara mereka berdua, melainkan berfokus pada beberapa geng, yaitu Dano dari geng bernama Beast, Hiro dari geng The Night, dan Kiriki dari geng Gakurakucho. Mereka akan menentukan siapa yang terkuat dari mereka bertiga, karena Dano mendapat kabar bahwa Kiriki lebih kuat darinya, dan Hiro merasa Dano lebih disukai para cewek daripada dirinya, sedangkan alasan Kiriki karena orang yang disukainya bernama Kumi tidak ingin direbut oleh Hiro. Dari pertarungan tersebut, anggota mereka hanya bisa menyaksikannya. Setelah itu Kiriki meminta maaf kepada anggota gengnya, karena Kiriki salah sangka. Ternyata Kumi tidak dekat dengan Hiro, dan Hiro yang ia kira dari geng The Night itu, yang benar adalah Hiroku, teman Kumi yang juga seorang cewek. Dan sebenarnya mereka tidak bertarung sebelumnya, karena Hiro merasakan kakinya kram. Di sana Kiriki dan yang lainnya tahu bahwa Yoji yang juga seorang anggota Gakurakucho sedang dekat dengan seorang gadis di tempat ia bekerja. Setelah selesai bekerja, Yoji keluar bersama Kiriki, dan di sini ia bertemu dengan Keita. Entah apa yang terjadi, namun Keita baru saja keluar dari penjara, dan ia dulunya juga seorang anggota geng Gakurakucho. Sepertinya di masa lalu, Yoji dan Keita sangat dekat. Namun sekarang Keita sudah bergabung dengan anggota geng lain bernama geng Eden. Akhirnya Yoji memutuskan untuk keluar dari geng Gakurakucho dengan alasan ia ingin fokus pada pekerjaannya. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan Yoji dari anggota Gakurakucho. Kiriki dan anggota lainnya pun merasa kaget dengan keluarnya Yoji. Di sisi lain, geng The Night sedang bersantai bersama para gadis. Namun mereka mendapat masalah karena ada anggotanya yang tiba-tiba keluar dari gengnya, karena telah menemukan geng yang lebih kuat yang dipimpin oleh seseorang bernama Masato, dan tak lain itu adalah geng Eden. Hampir saja pertarungan terjadi. Di sisi lain, geng Eden telah membuat rencana untuk menghancurkan semua geng lain, dan tugas itu diserahkan kepada Keita dan yang lainnya. Kiriki yang sedang bersama Kumi, ia mengingat waktu sebelumnya saat Kiriki ingin mencium Kumi di tempat itu, namun gagal karena ada para bocil yang mengganggu. Dan saat ini ia ingin melakukannya lagi, dan berharap tidak gagal karena sebelumnya ia telah berlatih bersama Yoji hingga dikira anggota lain ada sifat yang aneh dari Kiriki dan Yoji. Namun di sana Kumi mengatakan bahwa nanti ia akan pergi ke universitas di Tokyo. Dengan keadaan yang sekarang, Kumi merasa dunia mereka berbeda. Entah apa yang mungkin bisa terjadi antara mereka nantinya.
seseorang telah menyerang anggota geng Beast. Dan seseorang itu ternyata Yoji. Anggota Beast pun langsung ingin bertemu dengan anggota Gakurakucho, karena mereka mengira Yoji masih anggota Gakurakucho. Di sini Kiriki dan lainnya sadar bahwa Yoji telah bergabung dengan geng Eden. Dan mungkin itu karena Yoji mengikuti Keita setelah bertemu sebelumnya. Dan alasan Yoji ingin fokus bekerja itu hanyalah kebohongan saja. Di sini Kiriki baru tahu bahwa dulunya Yoji hanyalah pria yang selalu berantem, hingga ia bertarung dengan beberapa geng lain. Saat itu Keita datang menolongnya walaupun ia terluka parah. Karena demi Yoji lah Keita jadi masuk penjara. Itulah alasan mengapa Yoji mengikuti Keita, karena ia merasa bersalah. Di sini Yoji ditugaskan lagi untuk menyerang anggota The Knight yang dipimpin oleh Hiro yang dekat dengan seorang gadis bernama Erika. Namun Hiro lebih peduli dengan anggota gengnya. Yoji malah dimarahi Masato karena menyerang The Knight tanpa perintahnya, karena ia sebenarnya diperintahkan oleh Keita. Geng Gakurakucho pun merasa terancam mendengar geng-geng lain diserang anggota Eden. Yoji datang bersama Keita. Dan ia ingin menghancurkan anggota Gakurakucho saat itu. Namun karena Kiriki merasa Yoji adalah temannya, bahkan dianggap sebagai saudara, Kiriki tak ingin melawannya walau sedikit pun. Melihat betapa mengalahnya Kiriki demi Yoji, di sini Yoji tak sanggup lagi memukulnya. Ia sadar bahwa geng Gakurakucho selalu saling melindungi. Namun saat bersamaan, anggota geng Eden datang, dan Masato merasa Yoji benar-benar lemah. Kini Yoji pun kembali bergabung dengan Gakurakucho, dan Masato langsung menyerang. Di sini Masato mengatakan bahwa Kiriki lebih kuat dari yang lain, tapi setelah ia lawan, ia merasa Kiriki lemah seperti yang lain. Setelah itu Kiriki dan yang lainnya bertekad untuk merebut kembali spanduk geng mereka yang telah diambil geng Eden. Rencana selanjutnya, geng Eden akan menyerang The Knight. Dengan mudahnya geng The Knight dikalahkan. Para gadis dari geng Beast pun sadar bahwa target selanjutnya adalah geng Beast, karena hanya geng mereka yang tersisa. Di sisi lain, anggota geng The Knight sepertinya ingin menyerang balik anggota Eden. Dan Kiriki menemui Kumi. Kumi sadar bahwa Kiriki akan bertarung melawan anggota Eden. Ia berharap Kiriki tidak pergi ke sana. Namun tetap saja Kiriki pergi ke sana demi Yoji yang telah pergi menyerang sendirian. Kiriki berjanji bahwa ia akan kembali. Setelah itu terungkap bahwa sebenarnya Keita ingin juga kembali ke geng Gakurakucho. Namun ia masih memiliki dendam dengan Yoji. Yoji telah menyerang Masato saat itu. Namun kekuatan mereka jauh berbeda, sehingga dengan mudahnya Masato mengalahkan Yoji. Kiriki dan lainnya juga mulai menyerang. Tak ketinggalan Hiro yang masih meninggalkan kekasihnya demi gengnya. Di sini terungkap bahwa anggota The Knight juga menyerang. Akhirnya pertarungan sengit benar-benar terjadi. Anggota Beast pun datang untuk menyerang juga. Melihat Yoji yang sudah tidak bisa melawan Masato lagi, akhirnya Keita berubah pikiran bahwa geng Gakurakucho tidak sekedar geng saja. Ia pun langsung melawan Masato walaupun ia tahu kekuatannya tak sebanding. Kumi dan gadis lain hanya bisa menunggu kedatangan kekasih mereka. Kini tibalah Kiriki yang akan melawan Masato. Di sini pertarungan benar-benar sengit. Tak lupa Dano yang juga melawan anggota Eden dengan kekuatannya.
Juga Hiro yang sering merasa kakinya kram. Pertarungan Kiriki dan Masato seimbang, namun karena Kiriki selalu ingin melindungi teman-temannya, akhirnya ialah satu-satunya yang bisa melawan Masato. Semua anggota Eden dibuat tak berdaya. Namun di sini Keita tetap tidak ingin bergabung dengan Gakurakucho. Ia telah memilih jalan sendiri untuk bersama Nao. Dan akhirnya Kiriki bisa bertemu lagi dengan Kumi. Ia langsung mengajak Kumi menikah dengannya. Kumi yang juga menyukainya, semua geng lain pun kembali bersenang-senang. Dan Kiriki berlatih sekali lagi dengan Yoji untuk melakukan hal romantis dengan Kumi. Tapi Kumi malah melihat hal itu, hingga ia tak bisa mengartikan apa yang sebenarnya terjadi. Kiriki pun bertemu lagi dengan Dano dan Hiro untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dan yang paling kuat adalah kekuatan kaki keram Hiro. Film pun selesai. Semoga terhibur ya. Don't forget to subscribe and see you next.